Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Loh, Laina. salah bukan saya ya. Aduh, gimana Mbak? Nah, Apa lagi nih kita? Kita lagi mau ngobrolin apa kita nih? ngobrolin apa ya, Mas? Kayaknya yang seru tuh bercandaan ini ya, circle yang cukup dekat. Oke. Jadi, aku nih kan berteman bukan cuma sama Muslim gitu ya, Mas ya. Iya. Ada yang agamanya agamanya Muslim. berbeda gitu ya. Mm-mm. Nah, kita kalau lagi konyol-konyolan nih, Mas. Iya. Kadang kan suka bercanda, ada yang ngajakin bersyahadat nih gitu. Oh. Bercanda, iya. bercanda gitu ya, Mas. Bercanda Iya. judulnya. Nah, pertanyaanku, misalnya ada kejadian kayak begitu, auto login nggak sih tuh orang? Iya. Ini tentang syahadat berarti ya. Betul. Konteksnya apakah ketika itu tadi dalam konteks bercandaan nuntun orang baca itu auto login atau auto masuk Islam gitu. Betul. Sebenarnya sih tidak semudah itu. Oh, oke. Kalau menurut saya ya. Kenapa tidak semudah itu? Pertama, orang yang membaca syahadat itu harus dengan kesadaran diri. Oke. Berarti Dia tahu apa yang dia baca dia lakukan dan dia baca Iya, ya. dia tahu apa yang dia baca. Makanya di Al-Quran itu ada di surat Al-Baqarah ayat 256, Mbak. Silakan. 256. Ah, Nyontek ya, Mas. monggo. Al-Baqarah 256 ya, Mas. Iya. Oke. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Iya, kenapa tidak ada paksaan? Tidak ada paksaan itu karena ketika mengucapkannya harus dengan kesadaran diri. Tidak dipaksa dan tidak terpaksa. Oke. Jadi kalau niatnya syahadat karena mau nikah mungkin, Ya. atau nanti setelah mau meninggal baru dibaca lagi mungkin. Iya. Nah, bukan itu sebenarnya. Kenapa? Karena ketika kita membaca syahadat itu mengandung sebuah tanggung jawab yang besar. Bahwasanya syahadat itu adalah sebuah proses yang terus-menerus kita lakukan sampai kita wafat. Artinya ada keterikatan ya dari setelah kita bersyahadat itu ya? Iya, ada konsekuensi yang wajib dilakukan setelah membaca itu. Habis baca syahadat, nggak sholat. Iya. Terus gimana? Nggak mengikuti apa Nggak yang mengikuti aturan-aturan yang lainnya gitu. Iya. Akhirnya kan syahadatnya hanya secara simbolis. Iya. Apakah iya seperti itu? Kan enggak. Makanya syahadat itu kalau mau kita bedah, itu kan artinya persaksian. Oke. Ya, di situ ada syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat rasul. Iya. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, itu taunya dari Al-Qur'an. Iya. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Maka cara kita berquran harus menggunakan caranya Rasulullah. Berarti kan ada konsekuensinya kan, Mbak? Iya benar. Nggak hanya berhenti ketika itu terucap gitu. Iya. Seharusnya seperti itu, kayak gitu. Jadi guyonan ya sebatas guyonan aja gitu ya, Mas. Kalau menurut saya iya, dan mungkin lain kali janganlah syahadat itu dibikin guyonan ya. Iya bandel sih. Iya benar. Karena itu sakral sifatnya bagi memang orang-orang yang memang niat untuk memeluk agama Islam. Karena itu seperti sumpah nggak sih, bisa aku bilang gitu ya nggak sih, Mas? Iya, kan udah berikrar. Iya kan ya, iya sumpah. Dia melakukan persaksian loh di situ. Iya benar. Nah, cuma persaksian itu memang harus diikutin dengan tindakan. Betul. Tindakan untuk mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah itu apa? Ya berquran.
Itu tindakannya. Iya benar. Dari Quran kita bisa mengetahui memang Allah ini satu-satunya Tuhan gitu. Dan meniadakan Tuhan-Tuhan yang lain. Bagaimana cara berquran? Contoh Rasulullah. Jadi dua ini nggak bisa dipisah ya Mbak. Kan ada orang cuma mau berquran, tapi tidak melihat nabinya kayak Benar. gitu. Nggak bisa. Atau berquran dengan caranya dia sendiri. Dengan caranya dia sendiri tanpa mengikuti cara-cara Rasulullah. Atau ada orang yang nggak mau mengikuti sunnah, maunya berquran aja kayak gitu. Ya, ayo syahadat itu kata-katanya menggunakan wa. Asyhadu alla ilaha illallah wa itu dan. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi dua ini harus gandeng. Gitu, nggak bisa dipisah. Nggak bisa salah, gitu. nggak bisa milih. Nggak bisa milih gitu juga. Ya, Mas, ya? Iya, karena di ayat yang lain Allah bilang taati Allah dan Rasulnya. Berarti kan gandeng. Iya. Kalau kamu mentaati Allah, berarti kamu mentaati Rasul. Karena selalu dan ya, Iya, bukan atau ya. Iya. Itu kalau ingat kita misalnya gini, Mbak diundang sekolah untuk mengambil rapot. Kalau kata-katanya undangan bagi bapak atau ibu, bisa salah satu yang hadir. Betul, Tapi kalau bapak dan ibu, dua-duanya harus hadir kan? Betul. Nah, syahadat pun demikian. Betul. Ya, Al-Qur'annya dipakai, caranya mengikuti caranya Rasulullah. Iya. Begitupun ketika kita bersyahadat gitu kan ya Mas. Iya. Kita melakukan sumpah dan sumpah itu harus kita implementasikan. Kan gitu ya Mas ya? Iya. Jadi persaksian kita itu harus diimplementasikan. Iya. Kira-kira dan dipertanggungjawabkan gitu ya Mas. Pastinya ya? dan dipertanggungjawabkan. Nah, kenapa banyak orang mungkin pas meninggal pas meninggal baru mengucapkan syahadat lagi gitu. Atau dituntun mungkin ya sama sanak saudaranya ya. Itu kan banyak terjadi nih di masyarakat kita. Syahadatnya dibacakan kembali ketika mau wafat. Kalau itu saya menganggapnya seperti ini. Itu mungkin bentuk kecintaan orang-orang di sekitarnya agar orang yang mau meninggal ini ketika mau wafat itu masih ingat Allah sih Mbak. Jadi sebagai upaya bentuk kecintaannya makanya dibacakan seperti itu. Berarti itu ikhtiar kita yang masih sehat. Ikhtiar yang terakhir nih untuk orang yang mau wafat tadi. Meskipun memang kalau yang Allah mau itu syahadat itu berproses, bukan cuma dibaca di akhir menjelang wafat. Proses ketika hidup ya. Prosesnya ketika hidup. Itu seperti yang Allah sampaikan di surat 10, surat Yunus ayat 90-91 Mbak. Oke, nyontek lagi ya Mas. Silakan Mbak. Surat 10 ayat 90-91. Panjang ya. Oke. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzolimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Muslim, berserah diri." Oke, 91-nya. Mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang yang suka berbuat kerusakan. Iya, ngeri ya. Iya. Jadi di situ jelas bahwasanya Fir'aun ini mengucapkan syahadat tauhid, mengakui Tuhannya Bani Israel, tapi dalam posisi kepepet. Iya, udah kira-kira udah sakaratul maut gitu ya Mas ya. Maksudnya kepepet bukan sakaratul maut, tapi dia di tengah lautan yang dia nggak mungkin selamat kan. Iya. Kondisinya ketika itu ya. Jadi dia udah tahu, wah ini saya udah nggak bisa mengelak lagi nih. Begitu laut nanti ini bersatu lagi, saya tenggelam. Makanya dia bersyahadat tauhid kan. Apakah kita mau menjadi seperti Fir'aun gitu, yang baru mengucapkan syahadat ketika maut akan menjemput. Sementara kalau mundur ke belakang hidupnya dia tidak seperti itu. Tidak seperti itu kan. Ketika kita dikasih kenikmatan sama Allah, kenapa kita tidak mengimplementasikan syahadatnya? Makanya Allah menegur di 91-nya. Iya, benar. Mengapa baru sekarang? Iya. Sedangkan dahulu-dahulu kamu kena aja lu gitu. Iya, kamu seringkali menimbulkan kerusakan. Ya, yang dimaksud kerusakan itu adalah kerusakan akhlak ya. Ketika kamu tidak mengingat Allah atau tidak mengingat Tuhan, di situ akhlakmu rusak. Itu. Iya, benar. Jadi memang seharusnya ini
diimani, diyakini dan dijalankan gitu ya Mas. Kembali lagi beriman tadi. Iya benar. Ketika masih kondisinya masih sehat, Iya. masih oke Ya, gitu jangan ya, Mas. menunggu sakit deh intinya Iya ya. benar. Orang-orang kan cenderung begitu ya, ketika Iya. dalam keadaan lemah, tidak ada daya upaya, baru dia berbuat Kembali. gitu. Baru dia mengingat Kembali. Allah. Iya. Tapi gini Mas, ada beberapa orang, dan itu sepengetahuanku dulu ya gitu kan. Aku nggak tahu itu benar apa enggak. Jadi ketika kita dalam kondisi terpuruk, ketika kita dalam kondisi down gitu ya, itu adalah masanya Allah, bahasanya kayak nyentil gitu ya, nyentil untuk ngingetin kita, lo balik lo ke gue, gitu. Iya. Lo udah kelamaan nih, nggak mau itu, nggak minta, nggak curhat, nggak Iya. apapun itulah Mas. Iya. Itu Ada nanti di Asmaul Husna, oke. namanya Al-Qabid. Allah yang maha menyempitkan. Jadi memang Allah sempitkan kita agar kita kembali menengok Allahnya gitu, melihat Allahnya. Biasanya orang itu sering lupa kalau dalam keadaan lapang ya. Ya Ya, benar. Karena pada waktu keadaan lapang seringkali yang timbul egonya, keakuannya, kesuksesan, kekayaan. Oh ini Gue aku, usaha sendiri kok, saya gitu. Iya. Tapi begitu sempit, dia butuh tempat pegangan. Makanya ya, masih ingat nggak ketika kita dulu masa-masa COVID, banyak yang ikut ruang diskusi. Iya benar. Itu benar. Jadi memang orang sibuk mencari Tuhan di kala kesempitan gitu, di masa sempit. Tapi mulai lupa ketika sudah di masa lapang. Iya. Tapi ada sebagian orang juga Mas, ketika dia dalam kondisi sempit, dia malah meninggalkan. Ada. Karena berpikir bahwa apa yang terjadi sama dia adalah takdir buruk, kan gitu itu dia. kan. Nah, Iya, benar. sekarang saya mau nanya nih sama Mbak Ina. Kalau Jangan demikian, susah, Mas. apa bedanya azab dan ujian? Azab dan ujian. Kalau dilihatin sama-sama nggak enak tuh. Sama-sama nggak enak ya. Ya, tapi apa bedanya ujian, azab? Oke. Ujian itu sebenarnya segala sesuatu yang diberikan Allah ke kita, baik itu yang terlihat menyenangkan atau terlihat tidak menyenangkan, itu semuanya ujian. Kita dikasih, oke, yang realnya aja deh, kita dikasih duit banyak gitu. Buat aku sih itu ujian ya. Kita kemanain itu uangnya, kita apain gitu kan, kita pakai untuk apa gitu. Terus itu ujian. Begitupun kalau misalnya aku mengalami sesuatu yang mungkin tidak sesuai sama mauku gitu kan. Jadi bikin aku sedih, bikin aku drop gitu. Itu ujian. Jadi segala sesuatu yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan buat aku itu ujian. Azab agak berat ya. Azab mungkin kita tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah, yang itu tertulis dalam Al-Quran, dan kita dikasih impactnya. Misalnya nih, aku nggak sholat misalnya gitu. Terus habis gitu aku nyuruh anak-anakku sholat. Terus aku nggak tahu ya Mas, itu masuk azab apa bukan ya. Terus di satu momen tuh tahu anak gue ngomong gini, misalnya pas gue ingetin, Bunda nyuruh aku sholat aja, tapi kok Bunda nggak sholat gitu. Kayak gitu. Buat aku sih itu kayak gitu ya. Kayak gitu sih. Tapi nggak tahu, aku nggak tahu benar atau enggaknya. Jadi benar yang dikatakan Mbak Ina. Itu Allah bilang di surat 29 ayat 2. Nah, pasti nggak siap kan? Ya siap dong. Oke, jadi gini. Karena ini nggak termasuk di perjanjian. Iya, benar. Ini out of context nih. 29 ayat 2 itu bilang gini, kalau kamu beriman, apakah kamu tidak akan diuji, kata Allah. Oke. Artinya, kata-kata ujian itu berlaku bagi orang-orang yang beriman, Mbak. Ya. Ya. Sedangkan kata-kata azab berlaku bagi yang tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Karena tadi Mbak udah jabarin. Senang, sedih, kaya, miskin. Ketika kita beriman kepada Allah, maka kita akan menganggap itu ya sebatas ujian. Betul. Tidak akan menggeser keimanan kita gitu. Tapi bagi orang-orang yang tidak mengimani Allah, maka segala hal yang menurut dia itu kesulitan atau malapetaka, itu dianggapnya azab.
Oke. Ya, karena dia tidak ada keimanan kan. Oke. Sehingga dia merasa nanti lebih jauh lagi dari Tuhannya, lebih jauh lagi, lebih jauh lagi. Oh, itu yang tadi konteksnya apa namanya? Ketika kita dikasih kesulitan gitu ya. Mm-mm. Menurut kita itu kesulitan gitu kan. Iya, Itu yang membuat kita semakin jauh gitu ya Iya. dari Allah ya. Iya. Oke. Tapi ketika ada iman di dalamnya, malah kita mendekat. iya. Oke, ini Berarti mungkin ini tentang caranya paradigma Allah. juga Iya, ya. iya, iya, benar, 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 benar. Paradigma. Berarti tadi kalau yang azab versi Eke salah ya. Enggak gitu ada ya. yang salah. Ya udah, ini Oke. udah lumayan panjang nih. Ya. Terima kasih sahabat semua, ini udah sore juga. Mbak Ina juga udah dijemput suami tercinta. Oh, iya ya? Iya. Oh iya. Baik, terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di Cerita MW Ya. episode berikutnya. Saya Wiwit pamit. Saya Ina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Terima matur kasih nuwun ya, Mas Mbak. Wid. Yuk.